pembiayaan yang kita lihat tadi, yang pertama kita tahu bahwa sumber pembiayaan utama adalah dari debt, dari utang, yang menimbulkan kewajiban liabilities, dan yang kedua adalah equity. Nah, ini adalah dari modal sendiri dan macam-macamnya. Nah, seperti kita bahas di dalam laporan keuangan sebelumnya, debt ini terdiri dari laporan utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Ekuitas sendiri terdiri dari modal saham biasa, modal saham preferen, dan laba ditahan. Nah, akumulasi laba tahan itu juga masuk ke dalam equity di sini. Nah, makanya kalau kita lihat apakah equity mungkin negatif, nah ini mungkin yang kadang-kadang jadi bagi kita kadang-kadang mungkin equity itu negatif, nggak mungkin modal saham itu negatif, modal preferred itu negatif. Ya, nah, yang menyebabkan terjadinya negatif ekuitas negatif itu adalah akumulasi dari laba. Nah, kita lihat Garuda itu kan ekuitasnya negatif. Nah, ekuitasnya negatif. Nah, kenapa ekuitas dari Garuda itu negatif? Karena yang terjadi adalah akumulasi labanya itu negatif karena perusahaan selalu mengalami kerugian. Sehingga ketika kerugian itu akumulasi kerugiannya itu sudah di atas nilai dari modal saham dan modal saham biasa dan modal saham preferennya. Itulah menyebabkan terjadinya negatif equity. Jadi kalau kita sepakat dari hal ini bahwa ini kenapa masuk di dalam itulah aturan dari sistematika ya, laporan keuangan, terutama laporan keuangan akuntansi. Nah, dan itu diatur oleh asosiasi. Nah, inilah yang menyebabkan jadi kadang-kadang kalau kita tanyakan kepada beberapa orang apakah ekuitas itu mungkin negatif, ya rata-rata mungkin menjawab tidak mungkin, karena ini kan adalah berisi tentang modal saham, baik itu modal saham biasa maupun modal saham preferen. Nah, ketika kita melihat di aturan akuntansi bahwa akumulasi laba juga akan masuk ke dalam ekuitas. Nah, karena itu adalah sumber internal. Nah, sehingga itu akumulasi tersebut inilah yang menyebabkan ketika perusahaan terus mengalami kerugian, ini menyebabkan terjadinya akumulasi kerugian menjadi lebih besar dibandingkan dengan nilai modal sendiri. Oke, itu yang pertama kita lihat pembukaan ya tentang istilah kapital nantinya. Jadi kapital sebenarnya kita bicara sumber modal, dan sumber modal ini kedua-duanya memiliki biaya. Ketika kita bicara debt, kita nanti akan dihadapkan pada biaya namanya itu adalah biaya bunga dan kupon untuk obligasi. Nah, ketika kita equity, tentunya ada yang namanya biaya yang akan disalurkan perusahaan, tentunya dalam pembayaran dividen. Ada required return. Nah, ada tingkat keuntungan yang diharapkan oleh pemegang saham terhadap investasi mereka di perusahaan, itu tentunya adalah menjadi biaya bagi perusahaan. Jadi return yang mereka harapkan oleh investor pemegang saham itu menjadi biaya bagi perusahaan. Bahwa perusahaan harus melakukan pembagian dividen untuk karena kita ingat kembali tujuan perusahaan itu adalah untuk meningkatkan kesejahteraan pemegang saham. Bagaimana caranya? Salah satunya adalah dengan pembagian dividen tadi, pembagian laba bersih yang dibagikan kepada pemegang saham. Ya, itu yang perlu kita. Jadi Bapak Ibu kalau punya usaha, punya pemegang saham sekian banyak, kelamaan tidak bayar dividen, itu juga akan berakibat kepada tuntutan dari pemegang saham untuk ya kadang-kadang kita punya pengalaman misalnya ya, ketika kita sebagai pemegang saham nggak pernah bagikan dividen, tapi sering diajak untuk menambah jumlah sahamnya, tambah jumlah investasi. Ayo Bapak Ibu tambah investasinya kita supaya perusahaan kita semakin besar. Makanya kadang-kadang muncul protes juga dari pemegang saham, ini nambah investasi tersebut terus tapi tidak pernah membagikan dividen. Ini tentunya kompetisi terhadap kebutuhan dividen. Nah, tapi dividen juga menjadi sesuatu biaya bagi perusahaan karena sebenarnya laba yang dihasilkan oleh perusahaan itu nanti akan bisa menjadi laba ditahan. Oke, izin sebentar ya. Ini konsep atau skill yang kita harapkan dari kuliah kita pagi ini tentang cost of capital ini. Bagaimana kita memahami tentang cost of ekuitas, jadi biaya dari biaya ekuitas, kemudian menentukan nanti cost of equity
ya intinya adalah memahami tentang bagaimana dampak dari beta ya. Beta itu adalah sebagai beta itu menggambarkan risiko sistematis. Nanti kita bahas sedikit, ini sebenarnya di video yang saya buat untuk research return kita udah bahas ini, risiko sistematis. Dan kemudian yang terakhir, memahami bagaimana menentukan cost of capital. Nah, intinya Bapak Ibu kita nanti akan bermuara kepada yang namanya adalah WACC. WACC ini adalah weighted, jadi average cost of capital. Itu muara nanti akan kita cari ke sana. Nah, bagaimana kita mencari WACC ini adalah, WA ini adalah proporsi dari ekuitas dikali nanti dengan KE, ada juga menggunakan RE, istilahnya terserah, kita nanti akan sesuaikan nantinya ya. KE itu adalah cost of equity ditambah dengan WD, proporsi dari hutang, pembiayaan dengan hutang, dikali dengan KD, dikali dengan 1 kurang tax pajak. 1 kurang KD dan kurang dengan pajak nanti. Jadi ini nanti akan kita gunakan dalam muara nanti pembelajaran kita adalah di bagaimana kita bisa menghitung weighted average cost of capital ini. Nah, weighted average cost of capital ini ditentukan oleh pertama adalah proporsi penggunaan ekuitas kita. Berapa persen sih ekuitas yang kita gunakan? Nah, ini sebenarnya kita bicara menggunakan equity ratio. Dan yang berikutnya itu adalah KE, cost of equity. Nah, bagaimana kita menghitung cost of equity itu nanti akan kita lihat satu persatu. Kemudian WD, proporsi dari hutang. Kemudian KD, cost of debt. Nah, kemudian T adalah pajak. Jadi ada beberapa faktor yang mempengaruhi dari biaya cost of capital ini. Yang pertama tadi adalah proporsi dari ekuitas, yang kedua adalah cost of equity, proporsi dari hutang, cost of debt, dan yang terakhir adalah pajak. Nah, sekarang kita coba lihat satu persatu. Kita mulai dari KE. Bagaimana cara kita menghitung KE, cost of equity. Lanjutkan. Ini adalah chapter online kita saja yang kita bahas pagi ini. Oke, di dalam capital budgeting kita biasanya fokus ke dalam yang namanya itu adalah size atau nilai investasi dan cash flow. Nah, di dalam capital budgeting kita bahas minggu depan, kita melihat bahwa bagaimana kita menghitung suatu rencana investasi itu layak atau tidak, itu kita nanti harus menilai sekarang kan dari investasi, dari cash flow yang kita hasilkan di masa yang akan datang terhadap diskon rate yang tepat. Nah, pertanyaannya adalah diskon rate yang mana yang akan kita gunakan? Nah, diskon rate yang kita gunakan nantinya, itulah yang kita gunakan dalam perhitungan nanti adalah yang kita gunakan sekarang itu adalah WACC. Jadi WACC inilah yang menjadi diskon rate atau yang menjadi pembagi atau menjadi tingkat suku bunga dalam perhitungan nilai sekarang dari cash flow yang akan kita coba hitung di minggu pertemuan terakhir kita di sebelum ujian MIP nantinya. Nah, itu yang akan kita bahas minggu depan. Jadi, apa yang kita pelajari hari ini, WACC, itu nanti akan berhubungan nanti dengan topik berikutnya itu adalah capital budgeting. Jadi, di capital budgeting kita mencoba melihat kelayakan suatu usaha, kelayakan suatu rencana investasi. Nah, kita lihat yang pertama, cost of equity. Cost of equity, ini kita bisa lihat kenapa kita bisa katakan bahwa perusahaan ketika menerbitkan saham, baik itu saham biasa atau saham preferred, itu nanti akan menimbulkan yang namanya adalah biaya cost of equity. Nah, yang jelas yang pertama itu adalah perusahaan harus membayarkan dividen ketika perusahaan memiliki excess cash. Ketika perusahaan memiliki cash yang berlebih, ketika perusahaan memiliki positive income atau positive earning. Nah, kita bisa lihat dua tujuan dari ketika perusahaan memiliki laba ditahannya ketika misalnya positif dan lain atau memiliki excess cash. Ada dua peruntukan dari dana tersebut. Yang pertama adalah untuk pembayaran dividen tentunya kepada pemegang saham. Yang kedua adalah invest in project. Inilah yang dikatakan sebagai laba ditahan.
Jadi laba tersebut ditahan untuk diinvestasikan dalam perencanaan proyek berikutnya, proyek yang lain. Nah, kita lihat dari pemegang saham. Pemegang saham ini menjadi income, menjadi return bagi mereka. Pembayaran dividen tadi menjadi return. Dan dana yang mereka dapatkan, mereka ya, kenapa mereka mendapatkan dividen? Karena mereka melakukan penyetoran dana kepada perusahaan untuk proses investasi yang direncanakan oleh perusahaan. Jadi intinya sebenarnya di sini adalah semuanya target perusahaan di sini adalah shareholder terminal value. Ini adalah bagaimana kita meningkatkan nilai bagi pemegang saham. Nah, bagaimana nilai pemegang saham itu ditingkatkan? Nah, ini sebenarnya kita bicara nanti adalah harga saham. Nah, di sini kita bicara capital gain sebenarnya. Nilai suatu perusahaan itu biasanya diukur dengan harga sahamnya. Nah, sekarang pendapatan return yang didapatkan oleh perusahaan, oleh investor, pemegang saham itu tidak hanya melalui dividen, tapi satu lagi adalah melalui capital gain. Nah, atau capital loss. Kalau capital loss akan menyebabkan return bagi pemegang saham turun. Nah, kalau capital gain, return didapatkan oleh perusahaan akan mengalami peningkatan. Di satu sisi kita mendapatkan keuntungan dari penjualan harga saham yang meningkat, di satu sisi kita mendapatkan dividen. Jadi ada dua yang kita yang didapatkan oleh perusahaan nantinya, oleh pemegang saham. Nah, bagi perusahaan sendiri tentunya target bagi perusahaan itu adalah bagaimana pertama meningkatkan dividen, yang kedua meningkatkan shareholder terminal value atau meningkatkan kesejahteraan nilai bagi pemegang saham. Nah, artinya apa? Untuk meningkatkan nilai pemegang saham, dibutuhkan investasi di proyek ini, dibutuhkan laba ditahan. Karena kalau perusahaan punya rencana investasi, tujuannya kan adalah untuk pertumbuhan income. Nah, pertumbuhan income tentunya membutuhkan investasi. Nah, kemudian perusahaan punya rencana investasi untuk meningkatkan pertumbuhan ini. Nah, tentunya adalah perusahaan membutuhkan dana excess cash yang dimiliki oleh perusahaan. Tentunya tidak semuanya akan dibagikan sebagai dividen. Malah ketika beberapa perusahaan itu walaupun mereka berlaba, terutama di Bursa Efek Indonesia ya, ada beberapa perusahaan yang tidak pernah membagikan dividen dalam 2 atau 3 tahun terakhir. Karena ini disepakati oleh manajemen perusahaan dengan pemegang saham. Tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan di masa yang akan datang tentunya. Dengan investasi proyek yang baru, income yang baru, sehingga bisa menghasilkan keuntungan yang baru. Sehingga nanti size perusahaan akan bertambah, nilai perusahaan akan bertambah, sehingga nanti bagi pemegang saham sendiri juga nilai perusahaan akan bertambah, sehingga harga perusahaan akan meningkat. Sehingga peningkatan harga saham perusahaan tentunya memberikan dampak yang positif bagi pemegang saham. Oke, perhitungan cost of equity, kita nanti menggunakan metode yang namanya itu adalah ini adalah metode yang dikatakan dengan metode CAPM atau SML. Nah, CAPM ini adalah Capital Asset Pricing Model, Capital Asset Pricing Model. Nah, ini CAPM. Nah, bagaimana kita menghitung? Jadi kita menggunakan istilahnya, tadi saya gunakan KE ya. Nah, sekarang lebih digunakan istilahnya RS. RS itu adalah cost of equity. Nah, itu sama dengan risk free rate. Nah, ditambah dengan beta dikali dengan RF. Jadi apa itu RF? RF itu adalah risk free rate, tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, ini kita bebas menggunakan ya. Apakah kita menggunakan suku bunga deposito sebagai risk free rate-nya? Apakah kita menggunakan nanti DI rate, atau sekarang dikenal dengan istilah 7 days repo ya. Nah, ataukah kita menggunakan nanti yang namanya yield dari surat atau return surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah. Itu bisa kita gunakan. Jadi RF ini adalah tingkat suku bunga bebas risiko. Nah, ditambah dengan beta. Nah, beta ini adalah sebagai risiko sistematis. Risiko sistematis. Jadi, beta itu adalah risiko sistematis. Ini menggambarkan risiko. Jadi, risiko itu ada dua ya. Jadi, mungkin kalau Bapak Ibu lihat rekaman kuliah saya yang tentang risk and return, risiko itu ada dua. Yang pertama adalah risiko non-sistematis,
Yang kedua adalah risiko sistematis. Risiko non-sistematis adalah risiko spesifik yang melekat pada perusahaan itu sendiri. Nah, misalnya apa? Risiko leverage, penggunaan hutang oleh perusahaan. Atau risiko adanya pemogokan misalnya, atau risiko pergantian dari manajemen perusahaan. Itu adalah risiko yang dampaknya hanya kepada perusahaan tersebut. Kemudian yang kedua ada risiko sistematis. Itu adalah memberikan dampak menyeluruh, sistemik. Memberikan dampak menyeluruh kepada banyak perusahaan di suatu negara misalnya. Apa contohnya? Misalnya adalah dampak dari perubahan ekonomi makro. Apa contoh dari perubahan makro? Misalnya tingkat inflasi. Inflasi memberikan dampak kepada seluruh perusahaan yang ada di suatu negara. Nah, kemudian misalnya adalah pertumbuhan GDP misalnya. Pertumbuhan ekonomi suatu negara. Nah, kemudian lagi misalnya pertumbuhan tingkat pengangguran. Nah, itu misalnya kan mempengaruhi daya beli yang akan memberikan dampak pada sebulan. Nah, termasuk juga sekarang itu adalah pandemik. Itu adalah juga masuk kepada risiko sistematis. Risiko alam dan lain-lain, itu juga risiko sistematis. Nah, kemudian kita bisa lihat bahwa RM dikurang RF. Nah, ini adalah RM ini adalah return pasar. Nah, return pasar ini adalah ya ini konsep yang dikembangkan oleh Jensen ya, dengan operasi modelnya. Ini adalah return dari indikator pasar di pasar modal, karena kita menggunakan RS ini adalah saham. Nah, kita gunakan indikator pasar. Nah, apa yang gunakan indikator pasar seperti Indonesia? Ya, bisa digunakan indeks misalnya. Ya, kita punya indeks harga saham gabungan IHSG. Nah, IHSG itulah yang biasa dijadikan sebagai indikator pasar nanti. Nah, return dari IHSG dikurangi dengan RF, itulah dikatakan sebagai yang dua ini, RM dikurang RF ini dikatakan sebagai market risk premium. Jadi RM dikurang RF dikurang market risk premium. Oke, company beta itu rumusnya secara umum aja, kovarian dari return dari suatu sekuritas terhadap pasar dan dibagi dengan varians dari sekuritas pasar. Ya, ini mungkin nanti kalau angka kita dapatkan saja, nanti diberikan angkanya berapa nilai betanya dari angka tersebut. Oke, kita masuk kepada contoh. Misalkan sebuah perusahaan yang bernama Stansfield Enterprises ya. Ini adalah sebuah perusahaan yang memproduksi PowerPoint ya. Memiliki beta 1,5. Perusahaan 100% dibiayai dengan ekuitas, jadi tanpa hutang. Nah, diasumsikan bahwa market risk free rate-nya itu adalah 3% RF-nya, dan market risk premium adalah 7%. Oke, coba dihitung Bapak. Kita coba hitung dulu Bapak Ibu bersama berapa diskon rate dari atau RE dari cost of equity dari pembiayaan tersebut. Oke, silakan kita coba dulu Bapak Ibu menggunakan rumusnya tadi. Jadi RE rumusnya adalah RF tambah dengan beta dikali dengan RM sama dengan RF. Oke, kita punya nilai beta. Oke, beta dan kita punya RF dan kita punya 7%. Ini kira-kira apa nih Bapak Ibu? RM dikurang RF. Oke, RM dikurang dengan RF, market risk premium. Jadi kalau dari tahun ini kita tetap masukkan angkanya secara langsung. Berarti RF, saya kalau perhitungan ini lebih cenderung menggunakan desimal ya, lebih memudahkan karena angka dalam persentase. 0,03 ditambah dengan beta 1,5 dikali dengan 0,07. Berapa hasilnya Bapak Ibu? $0,135. 0,315 Bu ya? 135 Pak. 35. Berapa Bu? 0,135. Oke, 0,135. Oke, artinya di sini adalah 13,5
Oke. 13,5%. Nah, ini adalah RS atau RE ya. Jadi boleh gunakan istilah RE atau RS. Kalau di buku kita gunakan RS. Ya. Ini sebenarnya saya memudahkan Bapak Ibu supaya nanti E itu adalah ekuitas. Jadi karena kita yang kita cari sekarang adalah cost of equity. Oke, nah sekali lagi saya menggambarkan Bapak Ibu. Jadi RM beta itu apa artinya? Jadi beta ini 1,5. Saya katakan tadi ini adalah sebagai risiko pasar. Ini adalah koefisien pasar yang kita gunakan. Nah, kalau secara umum return pasar 1,5, beta 1,5 artinya di sini adalah misalnya ya, ketika misalnya kalau di Indonesia misalnya, kalau pasar atau IHSG naik 1%, nah IHSG naik 1%, maka return saham perusahaan, nah, perusahaan juga perusahaan ini, Stansfield ini, itu akan naik 1,5%. Jadi lebih tinggi naiknya dibandingkan dengan kenaikan pasar. Nah, tapi ketika pasar turun 1%, nah return perusahaan juga akan turun 1,5%. Jadi turunnya juga lebih tinggi dibandingkan dengan turunnya IHSG pasar. Nah, inilah yang kita katakan tadi bahwa semakin tinggi beta, semakin tinggi resiko suatu perusahaan. Jadi beta itu menggambarkan tingkat resiko sistemik. Jadi menggambarkan bagaimana dampak dari perubahan resiko sistematis. Seperti kita katakan tadi, resiko sistematis terdiri dari termasuk ekonomi makro, termasuk dari bencana alam, termasuk dengan pandemi seperti yang sekarang ini. Itu menggambarkan risiko sistematis yang memberikan dampak pada sebuah. Nah, dampaknya kepada perusahaan seberapa besar? Semakin tinggi, ya artinya kita lihat di perusahaan ini adalah 1,5. Ketika informasinya bagus, perusahaan akan mengalami peningkatan yang sangat luar biasa tinggi. Tapi ketika perusahaan mengalami penurunan, pasar mengalami penurunan, risikonya tinggi. Nah, dampaknya negatif terhadap pasar. Nah, sehingga juga perusahaan juga mengalami penurunan yang lebih tinggi. Nah, itu yang menggambarkan istilah dari beta tadi. Oke, kita dapatkan RS-nya 13,5. Kita masuk kepada contoh berikutnya, Bapak Ibu. Nah, misalkan perusahaan tadi mengevaluasi suatu proyek. Nah, suatu proyek ini adalah bernilai 100 dan last on 1 year. Nah, ini kita menggambarkan Nah, ini kita akan bahas di minggu depan sebenarnya ya. Bagaimana perhitungan IRR, bagaimana perhitungan MPV. Oke, MPV di sini ini adalah estimasi dari sebuah proyek. Nanti akan kita lihat Bapak Ibu bagaimana dampaknya perhitungan cost of equity tadi terhadap MPV, IRR dan PV project. Kita lanjutkan dulu karena ini akan kita bahas minggu depan. Nah, istilah dari rumus lain CAPM tadi Bapak Ibu dikenal juga dengan istilah SML. Nah, Security Market Line. Nah, jadi yang ini tadi istilahnya lain itu adalah selain CAPM itu dikenal juga dengan SML, Security Market Line. Garis pasar sekuritas sama dengan beta RM dikurang dengan RF. Ini kita lihat di sini. Nah, kalau kita lihat Bapak Ibu sebuah perusahaan security market line, nah kita bisa lihat Bapak Ibu ada sebuah proyek. Kalau ini sebenarnya bagi minggu depan ya. IRR ini kita initial rate of return. Itu kalau dia nilainya tinggi dibandingkan dengan RE-nya. Jadi yang garis merah itu adalah RE security market line ini. Nah, itu adalah kalau IRR dari suatu project, initial rate of return-nya, bagaimana cara menghitung initial rate of return, itu yang akan kita pelajari minggu depan di capital budgeting. Dan itu adalah kalau IRR-nya lebih besar dibandingkan dengan beta, dengan B-nya ini, RE-nya ini, maka proyek tersebut dikatakan bagus. Kalau di bawah tersebut dikatakan bad project, tidak bagus, kita tolak proyek tersebut kalau IRR-nya kecil dari cost of equity-nya. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjutkan? Oke, kita lihat risk free rate RF tadi yang kita bahas tadi. Ini biasanya yang digunakan adalah treasury securities. Itu adalah sekuritas yang diterbitkan oleh pemerintah.
Nah, di Indonesia biasanya tingkat imbal hasil dari tingkat imbal hasil yang mungkin yang syariah atau misalnya yield dari surat utang yang diterbitkan oleh pemerintah itu dikategorikan sebagai risk free rate. Nah, tingkat return bebas resiko, sekuritas bebas resiko. Oke, kita lihat di sini CAPM ini adalah metode yang kita gunakan tadi dalam perhitungan RE tadi. Nah, kita lihat ini misalnya kasus di Amerika untuk surat utang jangka panjang pemerintah. Ini kita bisa lihat bahwa surat utang jangka panjang biasanya memiliki rate yang lebih tinggi dibandingkan dengan surat utang jangka pendek. Itu adalah sekitar perbedaannya adalah sampai 2%. Jadi risk free rate yang digunakan dalam CAPM itu bisa kalau kita, makanya sebenarnya ini jadi perdebatannya. Kalau di dalam secara sederhana, RF ini diharapkan yang digunakan adalah sekuritas jangka pendek. Tapi persoalannya, kita kadang-kadang menghitung proyek jangka panjang. Nah, kalau proyek jangka panjang, tentunya inilah ada penyesuaian sekarang bahwa RF yang kita gunakan sebaiknya adalah sesuaikan dengan nilai proyeknya. Bagaimana caranya Bapak Ibu? Nah, saya mungkin pengalaman ikut beberapa proyek tentang penyusunan studi kelayakan dari sebuah rencana investasi, ya, terutama Pemda dan juga non-Pemda di perusahaan. Nah, itu kita coba, pertanyaan utamanya adalah bagaimana kita menentukan risk free rate, karena kita nanti perlu menghitung RE. Nah, risk free rate yang kita gunakan selama ini adalah kita sesuaikan dengan umur rencana proyek tersebut. Kalau 10 tahun, kita gunakan surat utang pemerintah Indonesia yang jatuh temponya 10 tahun. Jadi kita gunakan biasanya adalah 10 yield bond. Ini ada di internet. Bapak Ibu klik aja misalnya yield bond Indonesian government, Indonesian government bond. Itu akan muncul nantinya. Berapa yieldnya sekarang yang dimiliki oleh surat utang pemerintah Indonesia. Terakhir kalau nggak salah yang 10 tahun ini adalah 6,5%. Nah, 6,5% inilah bisa kita gunakan sebagai risk free rate dalam perhitungan dari RE tadi, cost of equity tadi. Oke, kemudian market risk premium itu adalah RM dikurangi dengan RF. Bagaimana cara kita menghitung RM market risk premium ini? Tentunya pertama kita bisa menggunakan data historis, ya, data historis. Yang kedua, kita bisa menghitung dengan yang kedua adalah menggunakan metode dividend discount model, seperti yang kita bahas juga minggu sebelumnya tentang dividend model ini. Nah, data pasar yang kita gunakan itu nanti menggunakan pendekatan dividend discount model ini. Nanti kita menggunakan RS-nya, bagaimana cara kita perhitungannya adalah dengan menggunakan dividen dibagi dengan harga. Jadi ini adalah expected dividend P itu adalah harga saham dan G adalah pertumbuhan dividen. Oke, pertumbuhan dividen, berapa rata-rata atau asumsi kita dividen. Oke, itu adalah yang kita gunakan dalam market risk premiumnya. Kemudian kita mencoba berikutnya itu adalah estimasi beta. Bagaimana kita menghitung beta tadi? Nah, ini yang paling berat sebenarnya Bapak Ibu. Dalam memprediksi, kadang-kadang ini, ketika kita melakukan sebuah proyek, menganalisis kelayakan sebuah proyek, berapa betanya, berapa risiko sistematis dari rencana proyek tersebut. Nah, kesulitan utama adalah ketika perusahaan yang kita ukur adalah bukan perusahaan publik. Kalau perusahaan publik, biasanya lebih mudah kita menghitung, karena nanti bagaimana kita menghitung beta, itu hanya dengan melakukan regresi biasa saja, di mana return dari suatu saham sama dengan A tambah B dikali dengan return pasar. Ini adalah model regresi biasa saja. Nah, kita menggunakan model single market index ini. Market index ini kita tinggal hanya meregresikan antara return dari suatu saham dengan return dari IHSG kalau di Indonesia. Sehingga koefisiennya itulah yang dikatakan sebagai beta tadi. Jadi kita melihat bagaimana
Nah, tapi bagi perusahaan yang tidak memiliki data historis harga saham karena perusahaannya bukan perusahaan publik, bukan perusahaan bukan perusahaan TBK, persoalan utamanya bagaimana kita menghitung beta. Nah, biasanya yang kita lakukan ketika dalam perhitungan proyek di studi kelayakan, yang kita lakukan adalah kita mencoba mencari pembandingnya. Nah, usaha kita ini sama dengan usaha dari proyek yang mana, perusahaan mana gitu. Kalau kita punya data pembanding, nah kita bisa gunakan betanya. Nah, betanya apakah akan sama? Ya belum tentu. Kalau kita menganggap risiko proyek kita lebih tinggi, kita gunakan beta plus 2% misalnya, plus 2 misalnya, atau beta plus 1 misalnya. Jadi beta dari pembanding kita tambahkan dengan 1. Itulah beta yang kita gunakan. Nah, tapi memang kita harus hati-hati juga, karena kalau beta terlalu tinggi, RE-nya juga akan terlalu tinggi. Cost of equity juga terlalu tinggi. Sehingga kalau cost of equity tinggi, proyek yang seharusnya layak, jadi tidak layak jadinya. Akhirnya apa? Kita membuang kesempatan. Nah, tapi kalau RE terlalu tinggi, nah betanya kita sesuaikan, sama aja misalnya, akhirnya menyebabkan betanya terlalu rendah. Nah, apa yang terjadi? Beta yang terlalu rendah akan menyebabkan biaya modal akan menjadi rendah. Cost of equity-nya akan rendah. Nah, jika cost of equity rendah, dampaknya apa? Dampaknya tadi adalah, kalau cost of equity rendah, dampaknya adalah proyek yang seharusnya tidak diterima, akhirnya jadi layak. Ya, seharusnya tidak layak, jadi layak. Tapi karena kita kesalahan dalam membuat RE-nya berapa, sehingga menyebabkan, kita salah dalam membuat perhitungan tadi. Nah, jadi sebenarnya tidak berat Bapak Ibu. Makanya, kalau kita lihat di dalam studi kelayakan, itu kita harus memiliki yang namanya itu adalah adanya asumsi pesimis, asumsi optimis dan normal. Kita harus sehingga kita bisa membandingkan bagaimana kalau kita optimis dengan RE yang rendah atau kita pesimis dengan RE yang tinggi. Nah, kira-kira hasilnya bagaimana? Dari situ kita nanti bisa membandingkan apakah suatu rencana proyek yang mungkin kalau proyeknya nilai miliaran rupiah tentunya membutuhkan studi kelayakan yang sangat jeli dan valid hasilnya. Nah, beta ini tadi kita katakan dengan menggunakan market portfolio. Nah, market portfolio ini adalah portofolio pasar, portofolio yang terdiri dari seluruh perusahaan di dalam sebuah ekonomi. Nah, seperti di Amerika kita kenal dengan S&P 500. Ini terdiri dari 500 perusahaan yang terdaftar atau listing di 3 bursa efek di Amerika Serikat. Di Indonesia kita biasanya menggunakan IHSG. Ada juga yang menggunakan LQ45, itu boleh juga. Karena LQ45 walaupun hanya terdiri dari 45 perusahaan, tapi kapitalisasi pasarnya sudah melebihi dari 75% dari kapitalisasi pasar di Indonesia. Jadi itu kadang-kadang di pasar Indonesia itu kita lihat bahwa kapitalisasi pasarnya tidak seimbang juga. Kenapa tidak seimbang? Karena 45 perusahaan besar 45 ini yang liquid ini, itu sudah menguasai lebih dari 75% dari kapitalisasi pasar yang ada di Bursa Efek Indonesia. Itu yang mungkin ke depannya bagi Bursa Efek Indonesia, bagaimana menyimbangkan terutama perusahaan-perusahaan kecil yang sudah masuk itu bisa menjadi growth-nya semakin tinggi sehingga ketimpangan ini bisa dikurangi. Jadi beta ini adalah sensitivitas return saham terhadap return dari pasar tadi, return dari portofolio pasar. Jadi seperti yang kita katakan tadi Bapak Ibu, jadi bagaimana sensitivitas return saham, return dari pasar tadi. Oke, sebentar ya.
1, nah artinya adalah kalau return dari portofolio pasar IHSG itu naik 1%, maka stok return saham perusahaan akan naik juga 1%. Artinya sama-sama naikannya. Kalau turun 1%, maka return saham juga akan turun 1%. Kemudian kalau misalnya betanya adalah 0,8, apa artinya 0,8? Itu adalah kalau return dari pasar atau seperti di sini adalah IHSG itu naik sebesar 1%, maka return dari saham itu akan naik sebesar 0,8%. Nah, tapi kalau turun, jadi kenaikannya cuma hanya sebesar 8%. 0,8% ya. 0,8%. Tapi kalau misalnya dia dia turun sebesar 1%, maka return saham tersebut akan turun sebesar 0,8%. Nah, artinya risikonya relatif lebih rendah gitu. Dia naiknya memang tidak akan sebesar pasar, tapi turunnya juga nggak akan. Yang kita risiko itu kan yang akan menjadi concern kita adalah ketika terjadi penurunan pasar. Nah, kalau terjadi penurunan pasar seperti ini, inilah yang kita katakan tadi bahwa dampaknya tidak besar bagi perusahaan yang memiliki beta yang rendah. Oke, selanjutnya kita kalau misalnya data tadi adalah 1,5 misalnya dari contoh berikut sebelumnya, kalau return pasar naik 1%, maka return dari saham naik 1,5%. Nah, tapi ketika pasar turun 1%, dampaknya gimana? Dampaknya adalah pasar akan turun sebesar negatif atau turun sebesar 1,5%. Nah, inilah sebenarnya konsep dari apa? High risk, high return. Low risk, low return. Nah, kalau kita ambil perusahaan yang memiliki risiko yang tinggi, tentunya ada potensi kita mendapatkan untung besar. Kenapa? Ketika pasar naik 1%, dia akan naik sebesar 1,5%. Nah, sebaliknya, kalau pasar turun 1%, nah risikonya adalah saham yang kita beli, dia akan turun sebesar 1,5%. Nah, ini yang kita katakan dengan beta tadi. Oke, ada pertanyaan Bapak Ibu sebelum kita lanjut? Nah, solusinya apa? Solusinya ya, persoalan pertama 1 dan 2 bisa dilakukan dengan metode teknik statistik yang benar ya. Berapa sih jumlah data yang harus, semakin banyak datanya semakin bagus. Nah, itu supaya nanti membandingkan ini. Nah, kemudian problem masalah 3, nah ini dikurangi dilakukan dengan menyesuaikan dengan risiko bisnis dan risiko keuangan dari sebuah perusahaan. Stabilitas beta ini kita lewatkan aja Bapak Ibu, mungkin kita fokus bagaimana perhitungan RE-nya kembali nanti. Nah, ini beta yang kita bisa gunakan lainnya adalah gunakan beta industri. Nah, ketika perusahaan kita masuk, misalnya dalam perhitungan berapa cost of capital dari perusahaan kita, tapi perusahaan kita belum menggunakan, misalnya adalah belum merupakan perusahaan publik. Nah, tentunya kita nggak bisa membandingkan harga saham kita dengan harga saham dengan harga nilai indeks dari IHSG. Nah, apa yang harus kita lakukan? Salah satunya adalah kita bisa menggunakan beta industri. Beta industri ini adalah rata-rata beta perusahaan. Misalnya di dalam telekomunikasi, itu kan ada Indosat, ada Telkom. Ini perusahaan ini aja ya, perusahaan publik aja. Itu ada satu lagi, itu ada Excel. Nah, berapa beta Indosat? Misalnya di sini adalah 1, misalnya di sini 1,2, ini misalnya adalah 0,8 misalnya. Nah, berapa beta industri itu adalah rata-rata dari angka ini. 1 ditambah dengan 1,2 ditambah dengan 0,8 dibagi dengan 3. Nah, itu adalah betanya. Beta inilah yang digunakan. Misalnya kita perusahaan kita, perusahaan ABC ini adalah juga bergerak di bidang telekomunikasi. Nah, berapa beta yang kita gunakan? Kita bisa menggunakan beta yang ada ini tadi. Rata-rata industri tadi. Nah, itu salah satu metode yang bisa kita gunakan ya ketika kita mengalami kesulitan dalam mendapatkan berapa nilai beta tadi. Nah, jadi kalau kita yakin bahwa operasi perusahaan kita sama dengan operasi perusahaan yang di dalam industri, maka kita bisa gunakan beta industri. Nah, tapi kalau kita meyakini bahwa operasi perusahaan ini berbeda dengan
operasi dari dari perusahaan-perusahaan yang dalam industri, maka apa yang kita gunakan, kita harus menggunakan beta perusahaan kita. Kita harus menentukan berapa kira-kira beta perusahaan kita. Itu yang harus kita kenal. Jadi kita tidak bisa gunakan beta industri ketika perusahaan kita memiliki bisnis fundamental bisnisnya berbeda dengan rata-rata di industri. Oke. Ini banyak membahas beta. Nah, beta ini tadi adalah risiko. Maka topik kita di awal katakan di sini adalah juga mengenai tentang risiko. Yang menentukan nilai beta, yang pertama adalah risiko bisnis. Nah, risiko bisnis, jadi beta tadi adalah, tadi kembali kita ingat, risiko sistematis. Nah, yang pertama adalah risiko bisnis. Nah, risiko bisnis ini berhubungan tadi dengan revenue. Oke, nanti kita lihat Bapak Ibu, contoh soal dari perhitungan ini, RS bisa tambah dengan G. Oke, ini SML tadi, kita lihat aja Bapak Ibu. Kita lanjut ke berikutnya, misalnya adalah sebuah perusahaan, di sini memiliki cost of capital, nah dengan berdasarkan CPM adalah 17%, risk free rate adalah 4%, dan market risk premium adalah 10%, dan beta adalah 1,8. Nah, jadi kita dapatkan 17% dari mana tadi? Dari RF ditambah dengan 1,3 dikali dengan 10% dari beta tadi. Oke, mungkin kita bisa lihat, ya ini juga bisa kita dapatkan nanti Bapak Ibu. Kalau beberapa perusahaan seperti grup Jarum ya. Grup Jarum itu bisa dikatakan sebuah perusahaan konglomerat. Karena Jarum itu tidak hanya bergerak di dalam bursa rokok, tapi dia juga masuk ke dalam industri perbankan. Nah, industri perbankan dia adalah sebagai pemilik BCA. Dia masuk kepada perusahaan retail juga, misalnya Plaza Indonesia, Grand Indonesia. Nah, kemudian dia juga masuk ke dalam bisnis elektronik dengan memiliki Polytron. Nah, artinya kita bisa lihat, setiap bisnis tadi tentunya punya beta yang sama, punya risiko yang berbeda gitu. Bank mungkin risiko sistematisnya berbeda dalam terhadap inflasi misalnya. Mana yang akan berdampak terhadap inflasi? Bisa jadi bank berdampak inflasi karena peningkatan suku bunga berpotensi meningkatkan MPL, meningkatkan bonds atau utang yang kualitasnya lebih rendah nanti. Nah, itu nanti akan menyebabkan kualitas dari pinjaman yang diberikan kepada nasabah. Nah, mungkin juga akan berpengaruh terhadap bisnis elektroniknya seperti Polytron. Kenapa? Karena daya beli masyarakat akan turun dengan inflasi yang tinggi. Jadi inilah kita katakan dalam contoh kasus ini bahwa perusahaan ini memiliki bisnis sepertinya otomotif. Betanya adalah 22. Sepertiga bisnisnya di komputer hardware. Nah, betanya adalah 1,3. Dan sepertiga dari adalah 0,6. Itu adalah dari bisnis elektriknya atau listriknya. Sehingga berapa rata-rata beta aset itu adalah, ya kita kalikan masing-masing dari proporsi dari bisnis tadi. Sepertiga dikali dengan 2, sepertiga dikali dengan 1,3, dan sepertiga dikali dengan 0,6. Nah, kita dapatkan beta aset adalah 1,3 rata-rata. Jadi, di sini nanti kita bisa melihat ya kontribusi dari masing-masing risiko yang akan berdampak pada bisnis suatu perusahaan. Khususnya perusahaan yang ya sifatnya adalah konglomerat seperti PT Jarum. Oke, ada pertanyaan Pak Ibu? Jadi ini berhubungan dengan minggu depan yang kita bahas, capital budgeting, tentang bagaimana perhitungan IRR. Oke, kita tadi di sini di slide ini tidak diberikan contoh tentang perhitungan ini. Nah, kita berikan aja contohnya Bapak Ibu. Ya, misalnya satu perusahaan baru saja membagikan dividen. Oke, saya coba cek. Oke, baru saja membagikan dividen. Dividen sebesar 100 rupiah per lembar saham. Lembar saham misalnya. Nah, dividen diperkirakan akan tumbuh
tumbuh 5% per tahun. D0. Kalau kita menemukan D0, yang akan kita cari adalah D1. Berapa D1 atau dividen tahun yang akan datang? Itu tentunya adalah dividen saat sekarang dikali dengan 1 tambah G, karena dividen akan tumbuh sebesar 5% per tahun. Jika kita bisa gunakan rumusnya, di sini RS, itu kita bisa arrange, itu adalah D0 dikali dengan 1 tambah G, dibagi dengan P, tambah dengan G, rumusnya di atas tadi. Oke, sehingga kita bisa hitung Bapak Ibu di sini, berapa RS-nya, itu adalah D0 100 dikali dengan 1 tambah G, 1 tambah 0,05 dibagi dengan T-nya itu adalah 1000 ditambah dengan G 0,05. Kita akan Bapak Ibu cari berapa hasil yang akan kita dapatkan. 0,15. 0,155 Bu ya. Bentar, Pak. Bentar, Pak. Ya, Pak. Ya, berapa Bu? 0,5 ya. Ya, 15,16 ya. 105 dibagi dengan 1000 ditambah dengan 0,05 itu adalah 15,5%. Nah, ini yang kita dapatkan Bapak Ibu dari menggunakan metode dividen growth model, dividen discount model. Ya, ada pertanyaan Bapak Ibu dengan metode yang Oke, kalau tidak, kita masuk yang kedua. Jadi, kita sudah menghitung cost of capital equity. Yang kedua, kita butuh cost of debt atau biaya utang. Biaya utang, kalau kita ada ujian atau soal kita nanti, nilainya akan langsung diketahui Bapak Ibu. Nah, jadi kita gunakan nanti, karena ini kita lihat bagaimana cara itu. Kalau cost of equity kita jelas ada 2 perhitungan tadi. Yang pertama adalah SML atau CAPM, yang kedua adalah dividen discount model. Nah, kalau untuk cost of debt ini adalah tingkat suku bunga yang dibutuhkan untuk penerbitan suatu utang. Itu dikatakan sebagai cost of debt. Jadi tingkat suku bunga yang akan dibayarkan karena adanya penerbitan surat utang atau kita mendapatkan utang. Nah, apa yang kita gunakan di sini tentunya adalah yield maturity yang kita bahas minggu kemarin. Nah, kalau kita asumsikan bahwa utang ini adalah berasal dari surat utang seperti obligasi. Nah, kalau surat utang dari seperti obligasi tadi, maka yang kita gunakan di sini adalah cost of debt itu adalah YTM. Jadi, RD itu nanti adalah setara dengan YTM, yield to maturity. Nah, kemudian yield to maturity, kan kemarin Bapak Ibu lihat bahwa bagaimana kita menghitung harga obligasi, kupon misalnya kemarin itu adalah dari kupon dikali dengan 1 tambah
sorry, 1 dikurang 1 tambah YTM, pangkat negatif T, dibagi dengan YTM. Tambah dengan par, dibagi dengan 1 tambah YTM pangkat T. Ini yang minggu kemarin kita bahas. Nah, sekarang yang kita cari adalah YTM-nya ini. Nah, bagaimana cara mencari YTM ini? Seperti ini, kita gunakan, biasa itu dikatakan dengan trial and error, coba-coba. Nah, kita nggak akan lakukan itu. Nah, nanti saya akan share juga kepada Bapak Ibu video yang saya miliki di YouTube saya. Nah, itu nanti menggambarkan bagaimana cara kita menghitung YTM ini. Ya, bagaimana kita menggunakan trial and error dari YTM ini. Nanti bisa Bapak Ibu praktekkan sendiri bagaimana perhitungannya. Karena kita constraint waktu juga, karena kita sesuai jadwal yang baru 9.30 udah selesai nih. Jadi di soal ujian nanti kita nggak akan minta Bapak Ibu akan mencari YTM, karena nanti YTM ini nanti cost of debt ini nanti akan diketahui. Nah, biaya hutang ini nanti akan menjadi tax deductibility. Jadi nanti kita akan sesuaikan dengan pajak. Karena apa? Biaya hutang akan menjadi pengurang pajak. Ingat di laporan keuangan, sebelum biaya bunga, EBIT nanti kan kita nanti akan bayar biaya bunga, interest. Kita dapatkan EBT. Nah, pajak kan tergantung dari EBT ini tadinya. Sehingga ketika perusahaan punya biaya bunga yang besar, semakin tinggi biaya besar bunga, tentunya pajak yang dibayarkan akan semakin. Nah, ini salah satu pengurangan pajak yang digunakan ya. Nah, ini ya yang kadang-kadang ya mungkin ya itu fenomena juga dalam proses perpajakan. Kadang-kadang bahwa perusahaan misalnya salah satu pengurangan pajak itu adalah dengan salah satu biaya depresiasi, biaya operasional, tentunya biaya yang lain. Nah, salah satu itu adalah dengan biaya bunga tadi. Makanya perusahaan menyatakan bahwa kita punya hutang nih, biaya bunganya segini, ini akan menjadi pengurang pajak. Nah, kemudian berikutnya Bapak Ibu, itu adalah cost of preferred stock. Ini sebenarnya hampir sama dengan apa. Jadi kalau perusahaan itu memiliki saham preferen, juga nanti kita akan nanti ada istilahnya itu adalah RP, cost of preferen tadi. Jadi saham preferen, bedanya saham preferen dan saham biasa. Pertama, saham preferen itu adalah dia memiliki hak istimewa. Apa hak istimewa yang dimiliki oleh saham preferen? Hak istimewanya adalah dia memiliki hak dividen yang tetap selama setiap periode ya. Walaupun perusahaan mengalami kerugian, walaupun perusahaan mengalami peningkatan laba, walaupun perusahaan mengalami penurunan laba, dividen yang dibagikan perusahaan kepada pemegang saham preferen akan tetap. Berbeda dengan pemegang saham biasa. Pemegang saham biasa mereka tergantung kepada laba yang dihasilkan oleh perusahaan. Bisa jadi lebih tinggi, bisa jadi lebih rendah, tergantung dari fluktuasi laba yang didapatkan. Tapi kelemahan dari preference stock ini, karena dia sudah mendapatkan hak istimewa dari dividen yang diberikan kepada mereka tidak memiliki hak suara ya. Mereka tidak memiliki hak suara di dalam rapat umum pemegang saham. Jadi dalam RUPS mereka tidak memiliki. Nah, jadi dividennya, bagaimana kita menghitung cost of preference stock saham ini? Itu adalah C dibagi dengan preference stock. Jadi C ini adalah dividen saham preferen. Yang kedua ini adalah harga saham preferen. Ini nanti sederhana aja contohnya, kalau kita punya dividennya berapa, harganya berapa, kita nanti akan langsung bagi secara sederhana aja. Oke. Tapi keuntungan kumpulan dari pemegang saham biasa itu adalah mereka punya hak suara dalam rapat umum pemegang saham. Dalam pemilihan misalnya pemilihan direksi dan lain itu yang memilih itu adalah pemegang saham biasa. Nah, barulah kita sampai kepada sumbernya tadi, WACC tadi, Weighted Average Cost of Capital. Nah, rumusnya di sini adalah WACC ini adalah ini kita cari tadi ada dua metode dividen discount model, kemudian SML, dan debt ini adalah kita gunakan adalah YTM dari obligasi. Nah, kita asumsikan di sini adalah hanya dua, ekuitas dan debt. Nah, bagaimana kita mencari WACC? Itu adalah equity dibagi dengan debt. Nah, nanti istilahnya equity nanti S sahamnya. B ini adalah bond, obligasi. Terserah nanti kita gunakan apa namanya. Di sini adalah RS, kita sederhanakan. Nah, B
S ini adalah stok. B ini adalah bond, obligasi. Oke, kita asumsikan ekuitas diwakili oleh saham. Nah, debt, hutang diwakili oleh bond atau obligasi. Jadi, bagaimana kita menghitung adalah cost of debt-nya, equity-nya ditambah dengan cost of bond-nya atau cost of debt-nya dikali dengan pajak, 1 kurang pajak. Nah, nanti ini pengurang pajak, tabel ini. Nah, atau saya juga, seperti rumus yang saya katakan tadi, saya gunakan WACC, RWACC, itu adalah WE dikali dengan RS, ditambah dengan WD, dikali dengan RB, atau RD juga boleh, RB, dikali dengan 1 kurang DC. Nah, apa itu WE tadi? Itu adalah tadi S dibagi dengan S tambah beta. Nah, atau di sini juga ini adalah B dibagi dengan S tambah B. Atau bisa juga kita gunakan S tambah B ini adalah value. Jadi equity tambah debt itu adalah aset. Nah, equity tambah debt itu adalah aset. Sehingga kita bisa hitung juga S ditambah dengan B, nah itu sama dengan aset juga. Atau juga ada yang menggunakan value, V, nilai perusahaan. Nah, sehingga kita bisa gunakan juga di sini. S dibagi dengan A, sama juga. Atau aset, diketahui nanti adalah ini adalah B dibagi dengan A. Nah, ini cuma penggunaan istilahnya aja ya. Kalau intinya dalam perhitungannya nanti akan sama. Ini tadi yang RF, yang kami bingungkan RM dikurang RF. Jadi RS-nya kita dapatkan berapa Bapak Ibu? (0,0989) atau 989%. Pertanyaan, bagaimana kita dapatkan RS sebelum kita masuk pada lanjutan contoh soal ini? Jadi di sini kita dapatkan RS. Tapi kalau misalnya kita ketahui nanti adalah dividen, informasi dividen, maka kita cari RS-nya dengan menggunakan dividen, informasi dividen. Oke, ini perhitungan tadi RS yang kita dapatkan. Kemudian yang kedua, the yield of the company debt itu adalah 8%. Dan tax rate-nya itu adalah 35%. Nah, artinya kita punya RD. Sekarang, RB itu adalah 8%. Dan ini adalah pajak, corporate tax itu adalah 37%. Nah, the debt value ratio itu adalah 32%. Nah, apa itu debt value ratio Bapak Ibu? Itu tadi adalah persentase ini adalah perbandingan antara debt dibagi dengan aset. Itu adalah nilainya adalah 32%, 0,32. Nah, apa itu debt to asset tadi? Debt to asset tadi kan adalah ini. Oke, saya kembali dulu sedikit Bapak Ibu. Nah, ini tadi, bond to asset. Itu nilainya adalah 1. Oke, ini adalah dikatakan sebagai WD tadi. WD tadi adalah B dibagi dengan A tadi. Oke, kita sudah dapatkan jadi kita lihat di sini adalah D dibagi dengan A itu sama dengan 0,32. Nah, kalau Bapak Ibu mau mempermudah, terus nanti berapa S gitu. Nah, yang jelas nanti debt dibagi dengan A, oke. D dibagi dengan A ditambah dengan E dibagi dengan A itu nanti sama harus dengan 1 atau 100%. Nah, D dibagi dengan A itu adalah 0,32
Nah, berapa E dibagi dengan A? Harusnya nanti adalah jadi 1. Tentunya adalah 0,68. Oke, sehingga kita bisa masukkan angkanya. SB ini adalah kita dapatkan 0,68. RS kita dapatkan tadi adalah 0,0989. RB diketahui 8%, 0,08. Ini diketahui 32%, 0,32. DC kita ketahui adalah 37. Oke, 37%. 0,37. Nah, sehingga ketika masukkan angkanya 0,68 kali 0,9 ini 0,32 kali dengan 0, nah lebih baik Bapak Ibu perhitungannya di 0,8 persennya dikali dengan diganti dengan desimal ya, lebih mudah nanti hasilnya. Kadang-kadang kalau dicampur seperti ini kadang-kadang hasilnya agak sedikit berbeda. Nah, kita dapatkan 8,34. Oke, jadi 8,34% inilah yang kita gunakan dalam perhitungan capital budgeting, NPV, IRR, kemudian ada profitability index yang akan kita coba itu minggu depan nantinya. Inilah yang kita gunakan diskontonya. Jadi bukan diskon rate itu bukan hanya kita dapatkan asal-asalan aja. Ada proses yang kita dapatkan. Sumber dananya dari mana investasi kita? Harus kita perhitungkan. Kalau sekian dari utang, sekian dari ekuitas, kita harus hitung juga berapa nilai cost of ekuitasnya, berapa cost of debt-nya. Itu yang kita gunakan. 8,34 inilah yang kita gunakan dalam perhitungan tadi. Itu adalah inilah biaya modal dari perusahaan yang bernama International Paper tadi. Oke. Oke, ini kan kita gunakan debt ratio persen. Nah, bagaimana kalau diketahui itu adalah DER? Nah, DER, saya balik Bapak Ibu ya. Oke. Oke, izin saya hapus. Bagaimana kalau yang diketahui itu adalah DER? DER misalnya, apa itu DER? DER itu adalah equity. Debt dibagi dengan equity. Debt dibagi dengan equity. Nah, bagaimana kalau equity-nya tadi, DER tadi ini adalah 0,8. 0,8. Nah, bagaimana cara kita menghitung ini Bapak Ibu? Jadi kita ganti ini nih dengan DER 0,8. Nah, bagaimana kita menghitung proporsi utangnya, berapa proporsi debt-nya? Nah, di sini yang kita lakukan Bapak Ibu, kita harus lihat dulu. Kita gunakan istilah debt dibagi dengan equity tadi. Debt ini kita gunakan tadi adalah B dibagi dengan S. Bond dibagi dengan aplikasi tadi, ini sama. Nah, ini adalah 0,8. Ini kan bisa kita gunakan 8/10 nih Bapak Ibu. 8/10. Nah, dari sini kita bisa hitung B itu adalah 8, S-nya itu adalah 10. B-nya adalah 8, S 10. Nah, sehingga kita bisa hitung Bapak Ibu berapa nilai dari ini. Tentunya WACC bisa dilihat juga nih Bapak Ibu ya. A-nya tentunya adalah B tambah S. Tentunya di sini adalah 8 tambah 10. Itu adalah 18. Oke. 18. Oke, sehingga WACC, RWACC itu sama dengan, kan tadi rumusnya adalah S dibagi, nah S, oke, saya ambil aja, S tambah B, bagi, nah S-nya tadi kita sudah dapatkan 10, dibagi dengan S tambah B kita sudah dapatkan 18, dikali dengan cost of equity tadi adalah 9,8%, 0,0989. Oke, ditambah dengan B dibagi dengan S tambah B, proporsi dari utang itu adalah B-nya adalah 8 bagi 10 bagi 18 totalnya. Dikali dengan 0,08.
dikali dengan 1 kurang 0,37. Itulah hasil yang kita dapat. Ya, jadi ya, ketika ujian nanti Bapak Ibu, jika diketahui itu adalah debt to equity ratio, metodenya sederhana seperti ini aja Bapak. Kalau misalnya 1,5 misalnya, ya tinggal bagi aja Bapak Ibu. Bisa boleh Bapak Ibu gunakan 1,5 per 1, berarti B-nya adalah ini, S-nya itu adalah ini. Atau 15 per 10, boleh juga. Atau 150 per 100, boleh juga. Terserah Bapak Ibu, prefernya nyamannya mana. Ya, kalau saya nggak usah pakai koma lagi, cukup 15 per 10 misalnya. Jadi berarti B tambah S-nya berapa? 25. Itulah proporsi. Karena yang kita butuhkan bukan angka realnya sebenarnya. Yang kita butuhkan adalah proporsinya gitu. Berapa persen sih utangnya, berapa persen ekuitasnya. Itu yang kita gunakan dalam perhitungan WACC tadi.